Sekarang sudah tahun 2025, dunia sudah berubah drastis jadi serba digital. Penyebaran teknologi di segala sektor itu sedang dan lagi masif-masifnya. Serba mudah dan praktis. Lu bisa belajar bisnis dari tutorial YouTube, buat surat lamaran kerja pakai AI, bahkan dagang sambil rebahan lewat marketplace pun itu sudah biasa. Anak-anak muda udah banyak yang melek kripto, investasi sampai digital marketing. Tapi memang di sisi lain, ada hal yang tidak bisa dipungkiri oleh kita. Di balik semua kemajuan itu, masih banyak sebagian kelompok orang yang percaya mitos-mitos gaib yang berkaitan dengan kesuksesan dari karir seseorang. Kalau orang bisa tajir melintir karena babi ngepet lah, jadi cantik karena susuk lah, atau bangkrut gara-gara disantet tetangganya. Di zaman yang semua hal itu bisa di-tracking pakai data hari ini, ada sekelompok orang masih terjebak narasi mistis yang gak bisa dibuktikan secara empiris dan ilmiah gitu. Dan ini bukan sekedar fenomena kecil biasa ya teman-teman, tapi masih banyak dipercaya berjamaah sama sebagian masyarakat dari kita. Masalahnya bukan dipercaya atau nggak percayanya, tapi dari cara pola pikir masyarakat yang terbentuk akibat dari cerita mitos-mitos tersebut gitu kan. Banyak orang lebih mudah menyalahkan kekuatan yang nggak terlihat dan yang kagak ada sebenarnya ketimbang mengevaluasi dirinya sendiri. Kayak misalnya nih, ini contoh aja, jangan kesinggung ya. Misalkan lu itu punya usaha terus bangkrut gitu kan, bangkrut. Bukannya ngaca dan mikir, mungkin strategi lu yang lemah. Mungkin marketing lu yang zonk. Atau mungkin customer lu kabur karena pelayanan lu yang jelek. Lu malah nyelonong nuduh saingan lu main santet. Kan kocak. Malah udah seuzon sama orang kan lu. Ya tapi begitulah. Emang lebih gampang sih nyalahin orang dengan bilang, usaha gua itu bangkrut gara-gara si dia. Karena anak gua kagak mau dijodohin sama anaknya dia. Mungkin dia sakit hati. Jadi dendam terus gangguin gue secara goib. Tiba-tiba jam 12 malam ada kalajengking sama belatung di rumah gue. Goblok! Emang ngebacot kayak gitu lebih enteng dan enak kan? Daripada bilang, gue harus belajar lagi nih. Kayaknya ada yang salah deh dari strategi marketing gue selama ini. Ya Anda arogan berarti. Bukannya nyalahin diri sendiri, malah nyalahin Mbak Kunti loh. Dan ini bikin mental kita jadi mandek ya teman-teman dan tidak bisa bertumbuh. Karena kita tidak berpikir rasional untuk bisa mengevaluasi diri sendiri. Malah adanya berpikir halusinasi yang udah basi gitu kan. Kemudian cerita-cerita mitos kayak babi ngepet, tuyul, atau pesugihan juga sering dipakai buat jadi alat nyinyir sama orang yang iri hati karena karirnya itu kalah jauh sama saingannya yang udah sukses duluan. Kayak ada rasa gak rela gitu lihat orang lain naik level di atas dia. Begitu ada teman yang tadinya biasa-biasa aja nih, sekarang punya usaha, punya mobil, punya rumah mewah. Yang keluar itu bukan kalimat respek. Wah, hebat ya dia, kerja keras bisa sampai segitunya. Tapi malah nyinyir. Pasti ada yang kagak beres tuh sama dia. Jangan-jangan dia pelihara tuyul. Buset dah. Gua kagak ngerti sama orang model kayak gini tuh. Sukses dicurigain, miskin diremehin. Jadi lu maunya apa sih bro? Orang pas miskin lu anggap males. Lu anggap gak niat, nyusahin, gak punya masa depan. Tapi pas dia mulai kerja keras, bangkit, mulai dapat duit, lu tuduh main gaib, pesugihan, dan pelihara tuyul. Buset dah. Goblok kali lu. Nah terus standar lu tuh kayak apa gitu? Orang harus hidup di tengah-tengah kekosongan biar lu tenang gitu? Atau lu emang gak pernah rela melihat orang lain itu bahagia? Kadang masalahnya tuh bukan di orang yang sukses atau enggaknya, tapi dari mental Anda yang pahit dan gak pernah belajar ngerayain ikut bahagia gitu atas keberhasilan dari orang lain. Hidup lu stagnan nih, misalkan hidup lu gak ada gunanya stagnan, tapi lu pengen semua orang itu ikut mandak juga gitu biar lu gak ngerasa tertinggal. Ya mana bisa maju bangsa ini kalau mentalnya begitu terus bos? Dan ada yang lebih parah lagi nih guys, ini udah bodoh banget ketara. Ada modelan orang yang udah pol banget gitu mabok sama hal astral gak jelasnya. Jadi yang dia percayai, semua kejadian terhadap fenomena seseorang itu selalu dikaitkan sama hal gaib. Bukan cuma orang sukses yang dia curigain pelihara babi ngepet sama pelihara tuyul ya. Bahkan orang yang lagi apes pun sering dituduh kena hal gaib. Misalnya nih, ada orang wajahnya pas-pasan ya, mohon maaf, gak laku-laku. Langsung dia bilang, kayaknya ketutupan dedemit deh jodoh lu. Terus ada yang mukanya jerawatan dikit. Ini kayaknya lu kena santet kecantikan deh, makanya muka lu kelihatan burak. Bahkan ada yang rezekinya seret dikit, dibilang ada yang nutup aura lu nih, sehingga rezeki gak bisa masuk. Lah buset, muka dia jelek ya emang karena dia garawat aja sama jarang mandi, bukan karena kena kiriman. Dan kalau hidup dia susah, mungkin ya karena dia malas kerja aja, bukan karena ada jin ngikutin dari makam keramat. Terus apa solusi yang dia kasih coba? Ya gak jauh-jauh lah. Dari mandi bunga 7 rupa lah, terapi buka aura lah, pasang susuk, puasa aneh-aneh, konsultasi sama orang pintar padahal bego, yang bisa baca energi gak jelas. Lah bro, lu tuh bukan ketutup aura, lu ketutup logika. Goblok!
Jadi sebelum kita bahas lebih dalam ya teman-teman tentang detail mitos-mitos ini satu persatu, kita perlu duduk sebentar dan tanya kepada diri sendiri, kenapa kepercayaan kayak gini masih kuat banget di kalangan masyarakat kita? Apakah ini karena budaya, karena rasa takut, karena pengalihan dari rasa gagal, atau karena kita malas belajar dan lebih nyaman cari kambing hitam? Karena kalau kita gak mulai berpikir kritis dari sekarang, bukan cuma logika yang kita tinggalin, tapi juga masa depan yang layak. Dan Anda semua nih, Anda semua, tidak akan bisa maju kalau isi kepala Anda masih ada tuyul. Kalau Anda pikir mitos-mitos ini cuma lucu-lucuan saja dan gimmick, Anda salah besar, Pak. Di banyak daerah di sana, kepercayaan-kepercayaan mistis ini udah jadi kacamata untuk bisa ngelihat kehidupan. Dan parahnya, ini sudah jadi pembenaran gitu kan, di kalangan kelompok-kelompok yang percaya tentunya. Gagal dalam kerjaan, salahin santet. Tiba-tiba sukses, tuduh pesugihan. Kagak dapat jodoh, katanya ketutup aura. Usaha kagak laku-laku, dibilang kena gondol tuyul. Padahal hidup itu gak sesimpel itu, Pak. Tapi karena udah kebiasaan nyari jalan pintas dan mengkambing hitamkan, semua hal yang gak bisa dijelasin pakai logika, akhirnya dilempar ke dunia goib. Itu karena santet lah, pesugihan lah, babi ngepet lah, susuk lah. Jadi sekarang kita akan bedah satu persatu, bukan buat ngatain kepercayaan orang ya, tapi buat buka ruang untuk bisa berpikir lebih logis lagi. Tapi emang ya kayak gini harus dikata-katain gak sih? Karena kalau kita cuma mewariskan keyakinan tanpa pernah bertanya kenapa bisa begitu, ya kita bakal terus hidup dalam bayang-bayang yang kita buat sendiri. Oke, kita akan mulai dari yang paling sering dipakai buat nyalahin nasi dari seseorang, yaitu adalah santet. Santet itu udah menjadi kata-kata sakti buat nyalahin semua yang kagak enak di dalam kehidupan. Sakit, santet. Overthinking, santet. Anak lu tiba-tiba jadi bandel, santet. Lu ditolak gebetan, wah, pasti gue kena santet nih. Masalahnya, kebanyakan orang lebih sering menyebut kata santet daripada duduk sebentar buat mikir. Apa ini emang salah gue ya? Apa ada yang harus gue perbaikin ya? Enggak lah, gak ada waktu buat itu. Ngapain merenung? Lebih baik cari dukun daripada harus cari introspeksi diri. Gue bukannya bilang kagak ada energi negatif di dunia ini ya, tapi yang lebih bahaya dari santet adalah mentalitas gampang nuduh. Lu gagal satu kali, langsung nuding. Gagal dua kali, langsung bawa nama orang. Lu tuh gak butuh dukun, lu butuhnya ngaca. Kadang hidup lu berantakan itu karena bukan disantet, tapi karena lu kagak pernah evaluasi diri. Tapi ya tadi, ngaku salah tuh berat cuy. Mending main dramatis mistis aja dah. Lebih enak dikonsumsi, lebih gampang nyari simpati. Karena buat sebagian orang, hidup itu lebih gampang dijelasin kalau ada kambing hitam kan. Dan dukun atau istilahnya orang pintar nih, jadi tokoh yang selalu dicari setiap logika itu kagak pernah ngasih jawaban instan. Coba kalian pikir deh dengan kepala terbuka ya. Orang pengen kaya pergi ke dukun. Sedangkan dukunnya aja miskin, rumahnya gubuk di tengah sawah. Kan goblok. Padahal kadang yang bikin hidup lu berantakan itu bukan kiriman santetnya, tapi kiriman keputusan bego yang lu buat sendiri. Lu yang toksik, lu yang malas, lu yang denial, tapi di kepala lu semua itu salah orang lain. Dan itu yang bikin mitos santet itu tetap hidup bukan karena ilmunya yang kuat, tapi karena mental manusianya yang lemah. Pesugihan itu udah kayak franchise klinik buat orang-orang yang pengen kaya tanpa usaha. Di bayangan mereka, tinggal ritual tengah malam, nyari tempat angker, kasih tumbal, terus duit ngalir deh sendiri tiap malam ke laci atau ke bawah bantal. Kedengarannya gila gak? Ya emang gila, tapi anehnya masih banyak yang percaya gitu. Dan lucunya lagi, bukan cuma orang kampung doang yang percaya. Kadang orang kota pun berpendidikan ya, bisa ikut mikir kayak gitu. Mungkin karena mereka capek frustasi atau pengen shortcut kali ya. Tapi tetap aja lah, kalau Anda percaya kaya itu bisa didapat dari kontrak sama makhluk halus, berarti Anda putus hubungan sama realitas. Yang paling ngeselin adalah pesugihan itu sering dijadikan tuduhan buat orang-orang yang hidupnya tiba-tiba berubah. Baru punya rumah, dibilang nyekut. Beli mobil, pesugihan tuh. Mulai mapan dikit, langsung dicurigain ada yang dipelihara tuh. Kayak kagak ada ruang gitu buat orang sukses secara wajar. Ini mentalitas miskin yang dibungkus pakai mistis. Karena daripada belajar gimana cara dia bisa sukses, lu lebih milih nuduh dia pakai jalan pintas. Supaya apa? Supaya Anda tidak merasa tertinggal. Lu gak merasa malas jadi nyalahin hal mistis gitu. Itu fungsinya buat melindungin ego lu sendiri. Dan ironisnya, semua cerita-cerita pesugihan itu selalu berakhir tragis. Duit banyak tapi hidup hancur. Anak hilang, istri kerasukan, rumah berhantu. Tapi tetap aja banyak orang bego yang penasaran dan bilang, kalau gue yang nyoba nih pesugihannya, gak bakal berakhir tragis. Syaratnya itu kalau dapat duit pertama ritual harus disedekahin dulu sebagian ke masjid. Pasti beda hasilnya. Lah buset,
Gimana cara bedanya? Logika lu aja udah bengkok percaya gituan. Lu pengen kaya tanpa kerja, tapi rela nyari setan buat jadi partner bisnis lu. Gimana sih? Aneh banget. Kalau lu percaya sama jalan itu, ya jangan heran kalau hidup lu juga makin gelap. Lu pikir bisa ngatur jin buat transfer cuan kepada lu apa? Padahal lu sendiri gak bisa ngatur keuangan diri lu. Jadi, mending pikir lagi deh. Lu beneran butuh uang atau lu cuma gak mau usaha selama ini? Mitos babi ngepet itu adalah salah satu yang paling absurd tapi masih hidup subur sampai sekarang. Konsepnya gimana? Ada orang bisa nyolong duit warga satu kampung dengan cara berubah jadi babi bertransformasi gitu. Terus keliling malam-malam dan uangnya itu otomatis masuk ke rumah dia. Lah buset, itu bukan ilmu hitam cuy. Itu berarti kayak sistem transfer otomatis pakai hewan gitu ya. Terus kenapa harus babi sih dipilihnya gitu? Kenapa gak cita aja, jadi cita ngepet gitu? Biar larinya kenceng kalau ketahuan sama warga. Dan yang bikin nggak masuk akal itu ada babi ini bisa diuber sama warga. Kadang sampai dibakar rame-rame kan. Padahal wujud manusianya itu belum ketahuan. Ini bukan cuma cerita lama cuy, tapi pernah kejadian viral juga kan. Lengkap sama video warga yang ngaku-ngaku nangkep babi ngepet beneran. Yang paling ironis, orang-orang lebih percaya ada manusia bisa berubah jadi babi ngepet buat nyari uang, ketimbang percaya bahwa orang itu bisa kaya raya karena kerja kerasnya. Lu ngeliat tetangga mendadak tajir, nggak pakai mikir, langsung bilang, Itu mah ngepet kali. gak dicek dia dagang apa, kerjanya apa, atau usahanya kayak gimana. Dan lucunya, yang nuduh itu biasanya hidupnya segitu-gitu aja gitu. Kerja kagak niat, nabung kagak bisa, tapi paling cepet buat ngegosip soal si babi. Mitos ini udah jadi alat buat ngelampiasin rasa iri kali ya, karena kalau lu anggap orang lain itu ngepet, jadi lu nggak perlu ngerasa bersalah gitu kenapa lu bisa nggak kaya-kaya. Kalau babi ngepet beneran ada dan segampang itu nyolong duit orang, negara ini udah bangkrut dari dulu pak. Bank udah ketutup, ATM hilang semua saldonya, dan pasti babi-babi itu udah dibisnisin, dijualin online atau disewa per jam berapa puluh juta gitu. Tapi nyatanya nggak ada bukti konkretnya, yang ada cuma cerita dari mulut ke mulut, ditambah imajinasi warga yang terlalu liar kemana-mana. Jadi, daripada sibuk cari babi ngepet di kampung, mending cari akal sehatnya di kepala. Karena, kalau Anda masih percaya bahwa tajir itu bisa didapetin dari ngepet, lu bukan cuma salah paham soal rezeki cuy, tapi lu juga kehilangan logika lu. Tuyul ini kayak maskot ekonomi rakyat yang tidak mau disalahin. Konsepnya simple, anak kecil, botak, telanjang bisa nyolong uang dari rumah-rumah. Biasanya dipelihara sama orang-orang yang kelihatan kaya secara mendadak gitu kan. Jadi kalau duit lu di dompet tiba-tiba hilang, atau uang receh lu di warung kurang, bukan karena salah hitung itu, tapi langsung dibilang, wah, Ini kerjaan tuyul goblok nih. nah bro, masa uang receh cuma 2.000 hilang, lu curiganya makhluk halus yang ngambil sih? Serius? Itu bukan tuyul cuy. Itu mungkin lu aja yang teledor. Tapi karena lu malas terima kenyataan, ya lebih gampang deh salahin makhluk kecil yang nggak bisa protes apa-apa gitu kan. Mitos tuyul ini juga sering dipakai buat nyerang orang-orang yang kerja keras tapi nggak terlalu pamer. Misalnya, tetangga lu jualan kecil-kecilan nih, tapi konsisten, pelanggannya banyak gitu kan. Tiba-tiba bangun rumah gede misalnya. Yang keluar tuh bukan ucapan, wih keren dia, tapi malah nyinyir, itu mah pasti dia pelihara tuyul tuh. Kadang alasannya konyol sih. Soalnya dia jarang keluar rumah, tapi duitnya kok tiba-tiba banyak. Lah, emang lo pikir kerja itu harus update story tiap jam apa? Gak bisa lo pahami. Langsung lo tuduh mistis aja. Parahnya, semua yang dicurigain ini gak pernah dibela. Karena apa? Karena satu kali dicap pelihara tuyul, susah banget ngilangin stigma itu. Yang lucu dan sedih, banyak orang rela percaya bahwa rezeki itu bisa datang dari nyuruh makhluk kecil nyolong tiap malam. Tapi Oga percaya bahwa rezeki itu datang dari konsistensi, ngatur duit, atau belajar dagang. Mindsetnya udah bengkok dari awal. Lu gak mau usaha tapi pengen punya pasukan tuyul kan? Lu takut dompet lu hilang, tapi yang hilang duluan itu adalah semangat kerja lu. Dan selagi masyarakat masih lebih gampang percaya cerita tuyul dibanding proses panjang dibalik perjuangan orang, ya jangan heran kalau kita itu makin ketinggalan dan makin Goblok ke depannya. bukan karena tuyul, tapi karena cara mikir kita yang kaya bocah selamanya. Susuk tuh mitos upgrade dari skincare zaman sekarang. Katanya bisa bikin wajah lu bersinar, suara lu jadi merdu, karisma lu bertambah, bahkan bikin atasan atau pasangan lu makin lengket. Tapi bukan karena lu improve diri ya, tapi karena ada jarum gaib yang ditanam di pipi, bibir, atau jidat gitu. Lah buset, lu pikir kepercayaan diri bisa ditancepin pakai benda mistis di tubuh apa? Yang bikin anehnya adalah, banyak orang percaya bukan cuma ya depresi dari jodoh aja, tapi juga yang pengen cepet-cepet naik pangkat, pengen dilirik, atau pengen dagangannya cepet laku. Padahal ya, kalau lu gak menarik ya, bisa jadi bukan karena auranya ketutup, tapi karena Lu emang nyebelin, males mandi, bau, dan cara ngomong lu kayak iklan sabun rusak. Tak jelaskan ini bahasa jinnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Bazkakin al-qarya makalimakum wa ya wahina akalnya Allah. Parahnya lagi, orang yang pakai susuk ini sering merasa superior dan kegeeran gitu kan. Jalan dikit ngerasa semua mata ngeliat dia. Padahal yang dilihat mungkin dandanan lu yang jelek norak. Susuk bikin orang lupa bahwa daya tarik sejati itu lahir dari sikap, bukan dari benda gaib yang ditanam entah di mana. Dan yang paling bodoh adalah, ada yang bilang susuk itu bisa bikin pasangan lu setia. Lah buset, lo pikir rumah tangga harmonis itu bisa dijaga pakai benda-benda mistis yang ditancepin apa? Gak bisa ngobrol, gak ngerti komunikasi, gak bisa ngasih rasa aman, tapi percaya aja pasang susuk bisa bikin langgeng hubungan. Gimana gak hancur logikanya coba? Kenyataannya banyak dari yang pasang susuk itu bukan jadi lebih menarik, tapi jadi lebih delusional gitu kan. Ngerasa punya power padahal kagak ada, semua dianggap kayak energi, aura, dan daya tarik mistis. Padahal kalau disuruh ngobrol 2 menit aja, lawan bicaranya udah pengen kabur karena ilfil. Lu gak bisa beli karisma dan lu gak bisa pasang shortcut buat jadi manusia yang menarik gitu kan. Lu harus usaha, rawat diri, perbaiki sikap, belajar berbicara, belajar peka. Kalau lu kagak mau capek dan tetap pengen dikagumi, ya udah, hidup lu bakal penuh dengan kekecewaan dan nyalahin hal goib terus sampai tua. Pada akhirnya semua mitos yang udah kita bahas tadi, dari santet, pesugihan, babi ngepet, tuyul, sampai susuk, punya satu benang merah yang sama, yaitu adalah semua ritual tersebut dijadikan pelarian saat logika gak mau dipakai. Dipakai buat nutupin rasa iri, rasa gagal, atau rasa gak terima sama kehidupan orang lain. Iri gitu. Dan itu dijadikan racun yang pelan-pelan numpuk di kepala masyarakat kita. Lu pengen sukses tapi gak mau kerja. Lu pengen menarik tapi gak mau berubah. Lu pengen dihormatin tapi gak punya isi. Jadi ya ujungnya lu nyari jalan pintas lewat hal-hal yang gak kelihatan. Karena realita itu terlalu pahit buat lu terima. Dan kalau lu butuh validasi intelektual buat ninggalin keyakinan-keyakinan gaib yang absurd dan sampah itu, lu bisa cek buku The Demon Haunted World karya Carl Sagan. Di situ dijelaskan gimana kepercayaan pada hal mistis tanpa dasar bukti itu bukan cuma bahaya, tapi bikin logika lu cacat permanen. Dan buku itu bilang, makin rendah pengalaman manusia tentang sains dan sebab akibat, makin besar kemungkinan manusia menyalahkan hal-hal mistis buat menjelaskan apapun yang manusia itu tidak mengerti. Padahal masalahnya bukan di energi, tapi di diri dia sendiri. Gua gak nyuruh lu jadi ateis logika atau meninggalkan semua hal berbau spiritualitas, tapi ada waktunya lu berhenti menyalahkan dunia luar dan mulai melihat ke dalam diri lu sendiri. Karena selama lu masih hidup dengan mental nyari kambing hitam tiap ada masalah, lu gak bakalan kemana-mana teman-teman. Lu cuma muter-muter di tempat yang sama, sambil terus bilang, kayaknya ada yang gangguin gua nih secara gaib jin. Padahal yang paling gangguin lu itu adalah ya diri lu sendiri dengan pola pikir yang tidak mau diubah. Sekarang tinggal lu pilih aja teman-teman. Lu mau terus hidup ditemenin tuyul dan asumsi, atau lu mau hidup pakai akal dan kesadaran waras lu sendiri.